Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Footballers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya Footballers, kali ini berjumpa lagi dengan saya Johan. Saya akan memberikan informasi mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih tentang Timnas Indonesia. Tak henti-hentinya Footballers, ada kabar menarik mengenai Timnas Vietnam yang dikabarkan tidak akan takut melawan Timnas Indonesia nanti di ajang pertandingan yang akan dihelat di beberapa laga dalam waktu dekat. Ya, Footballers, sebelum kita menceritakan tentang Timnas Vietnam yang merasa tidak akan takut dengan Timnas Indonesia, saatnya Footballers like dulu, subscribe dulu channel ini, dan berkomentar juga boleh, asalkan komentar ini adalah komentar yang baik, komentar yang sopan, serta ceritanya masuk ya dengan apa yang sudah kita bahas di channel Cerita Bola Terkini kali ini. Oke, Footballers, kita mulai aja tentang cerita bola terkini yang mengabarkan Timnas Vietnam, yang diketahui bahwasanya memang Timnas Vietnam ini adalah salah satu momok yang mengerikan di Asia ya. Tapi tak kalah mengerikan juga Timnas Indonesia secara diam-diam memiliki peran penting di Asia. Tentunya sepak bola Asia yang sudah dikenal sangat-sangat mengalami perkembangan yang sangat baik di kancah pesepak bolaan internasional. Baik itu Timnas Vietnam, Timnas Thailand yang mampu mengejutkan negara-negara Eropa, di mana mereka mampu mengirimkan pemain-pemain terbaiknya di luar sana. Sama dengan halnya Indonesia. Namun beberapa negara tetangga kita tidak mengetahui bahwasanya Timnas Indonesia ini memiliki pemain-pemain abroad yang dapat diandalkan ketika pertandingan nantinya akan dihelat. Di kancah Eropa, Timnas Indonesia telah mengirimkan banyak sekali pemain-pemain yang sudah memiliki skill yang dianggap sangat baik ya, di atas rata-rata. Bahkan beberapa di antaranya telah pulang ke Indonesia untuk merumput di Liga Indonesia. Tanpa adanya pengalamankah mereka pulang? Tentu tidak. Mereka memiliki pengalaman yang sangat baik. Beberapa di antaranya ada Egy Maulana Fikri, kemudian Witan Sulaiman. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat baik sekali. Termasuk pemain-pemain naturalisasi yang telah berlaga di Liga 1. Ada Stefano Lillipali, kemudian juga Ilyas Pasojevic, kemudian juga ada Izra Walian, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang lainnya ya, yang telah berlaga di luar negeri. Dan memang semua para pemain Timnas Indonesia ini tidak melanjutkan karirnya di luar negeri, ini bukan karena performa mereka yang menurun, tapi memang karena mereka memiliki alasan-alasan tersendiri untuk kembali ke Indonesia. Nah, kabar yang baru-baru saja ini kita dengar bahwasanya Timnas Vietnam sama sekali tidak menakuti Timnas Indonesia dan sama sekali tidak merasa ada ancaman ketika Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam dalam waktu dekat. Kita ulang dari beberapa waktu yang lalu. Timnas Vietnam sempat dikalahkan oleh Timnas Indonesia di laga SEA Games. Pada saat itu Timnas Indonesia mengirimkan Timnas U23, begitu juga dengan Timnas Vietnam. Namun ya, kekalahan tersebut membuat Timnas Vietnam merasa lebih yakin gitu ya, ketika nantinya Timnas Indonesia berjumpa dengan Timnas Vietnam akan membuahkan hasil yang sangat baik dari pengalaman yang sebelumnya. Kemudian daripada itu, Timnas Vietnam juga telah membuat banyak skenario penting ya dalam pertandingan yang akan dihelat nantinya. Tentu ada tips tersendiri, ada trik tersendiri dari sosok seorang pelatih Vietnam untuk memberikan motivasi kepada banyaknya pemain Vietnam yang nantinya akan dipanggil ke Timnas Vietnam untuk berlaga di ajang-ajang kompetisi internasional. Dan yang kita kabarkan pada waktu lalu di video sebelumnya bahwasanya Timnas Vietnam ini akan mengirimkan Timnas U17 untuk berlaga di Piala AFF. Apakah benar? Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang patut dinantikan buktinya. Apakah benar ataukah tidak? Jika benar, hal ini adalah hal yang sangat menguntungkan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Vietnam. Namun jika tidak, ini adalah kabar hoax saja.
Artinya, beberapa media yang sudah menyampaikan Vietnam akan menurunkan pemain-pemain timnas U17 ini hanya mendapatkan kabar burung saja dari beberapa informan yang belum tentu memberikan informasi yang benar. Apakah itu nanti dari pelatihnya, apakah itu dari beberapa pemainnya yang hanya ingin menghilangkan jejak kualitas dari sosok seorang pemain yang akan diturunkan oleh pelatih timnas Vietnam nantinya. Selain daripada itu, Football Lovers, kita akan membahas mengenai timnas Indonesia yang dikabarkan kemungkinan besar tidak akan ditakuti oleh timnas Vietnam. Dari beberapa media pun sudah disampaikan dan kita akan bacakan secara langsung. Dikabarkan dari bolasport.com, jumpa timnas Indonesia di 2 ajang berbeda. Pelatih Vietnam, kami tidak takut. Nah, dari bolasport.com juga dikabarkan juga timnas Indonesia ini dan Vietnam berpeluang saling berhadapan dalam 2 ajang yang berbeda. Tentunya ajang pertama yaitu Piala Asia 2023 dan persaingan timnas Indonesia dan Vietnam pada ajang ini sudah dapat dipastikan. Seperti yang diketahui bahwasanya hasil drawing menempatkan kedua negara berada di grup yang sama. Tepatnya yaitu grup D. Piala Asia 2023 sendiri dijadwalkan terlaksana pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Selain timnas Indonesia dan Vietnam, grup D dihuni oleh Irak dan juga Jepang. Tentu tim yang sangat kuat ya. 3 tim yang akan menghadapi timnas Indonesia ini adalah tim-tim yang sangat kuat. Tentu timnas Indonesia juga akan memperkuat diri dalam setiap lini. Dari mulai lini serang, lini bertahan, lini tengah, lini sayap, semua akan diperkuat dengan pemain-pemain yang tentunya akan dipilih oleh Coach Sintayong melalui seleksi yang tidak mudah. Dan selain daripada itu, Football Lovers, sedangkan ajang kedua belah ini ya, antara Vietnam dan Indonesia ini akan dilakoni ya kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebenarnya ada 3 ya, bukan cuma 2. Salah satu di antaranya ini adalah Piala AFF. Nah, Piala AFF ini nantinya timnas Indonesia akan berjumpa dengan Vietnam. Jika nantinya timnas Indonesia lolos dari grup, maka timnas Vietnam tentu akan berjumpa. Jika memang Vietnam juga lolos dari grupnya, seperti itu. Dan kita lanjutkan saja tentang timnas Vietnam ya, yang merasa tidak akan takut melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Vietnam lagi-lagi menempati grup yang sama, yaitu grup F. Namun posisi kedua tim berbeda. Timnas Vietnam dipastikan dapat langsung berjuang pada babak grup. Kemudian di sisi lain timnas Indonesia harus melewati Brunei Darussalam bila ingin ikut bersaing di grup F. Dan hal ini kita sudah bahas di video sebelumnya mengenai timnas Indonesia yang dihadang oleh timnas Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama Piala Dunia. Maka timnas Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus memenangkan pertandingan tersebut agar dapat berjumpa dengan timnas Vietnam yang sudah menantikan di babak selanjutnya. Timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2023, sedangkan laga kedua akan digelar pada tanggal 17 Oktober 2023. Menariknya lagi, Football Lovers, Irak juga berada dalam grup yang sama. Kemudian, satu lawan tersisa yaitu Filipina. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troisier, rupanya tak takut meski harus bertemu dengan timnas Indonesia dan Irak dalam 2 ajang yang berbeda. Diketahui, timnas Irak ini memiliki pemain-pemain yang sangat berkualitas. Namun, rasa percaya dari pelatih asal Prancis itu didasari karena timnas Vietnam juga dihuni pemain yang sangat berkualitas. Diungkapkan oleh Philippe Troisier, dalam beberapa bulan mendatang kami akan aktif mempersiapkan turnamen. Itu ungkap dari seorang Philips ya. Timnas Vietnam tidak akan takut pada apapun. Saya percaya karena saya memiliki tim yang bagus, ujar Philippe Troisier, dilansir dari bolasport.com dari sofa.vn. Tentunya Football Lovers, hal ini akan ditanggapi oleh Coach Sintayong. Apa tanggapan Coach Sintayong? Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa Coach Sintayong keep slow, keep calm, santai.
dia nggak banyak bicara ya, tapi dia melakukan aksi-aksi yang nyata. Salah satu di antaranya adalah ia melakoni apa yang dilakoni oleh beberapa pelatih kelas Asia ataupun kelas internasional, kelas Eropa, dan lain-lain. Apa yang dilakukan? Ia cari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di Grade A. Tentunya di Liga Eropa. Walaupun tidak di Liga Eropa, minimal ia berada di Grade A. Dia memiliki rekam jejak yang baik, rekam jejak yang sangat-sangat profesional. Hal ini tidak dilakoni oleh Coach Sintayong saja. Hal ini dilakukan oleh Philip Study juga. Namun Coach Sintayong dengan santainya, ia hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika para pemain tersebut resmi dinaturalisasi, kemudian juga resmi diberikan warga kenegaraan Indonesia dan berlatih, kemudian juga bertanding di lapangan hijau dan diarsiteki oleh Coach Sintayong. Nah, kabar yang seperti inilah yang kita wajib nantikan football lovers. Mengapa? Karena memang pemain timnas Indonesia ini akan berlaga dengan tim terbaik nantinya di Piala Asia, kemudian di Piala Dunia. Mereka akan berlaga di ajang-ajang internasional yang dalam waktu dekat ini akan dihelat. Salah satu di antaranya juga Piala AFF. Namun Piala AFF memang para pemain timnas Indonesia yang berkualitas, yang sangat diandalkan oleh Coach Sintayong, ini tidak dapat mengikuti di Piala AFF. Namun football lovers, tidak kalah berkualitasnya para pemain timnas yang akan berlaga di Piala AFF ini adalah pemain-pemain yang juga diandalkan oleh Coach Sintayong, baik itu sebelum maupun sesudah mereka dipanggil. Dalam artian begini, para pemain yang pernah dipanggil oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia yang memiliki performa menurun, maka ia dikembalikan ke tim dan mungkin bisa jadi di pertandingan selanjutnya tidak dipanggil. Namun di ajang Piala AFF ini ada kemungkinan besar mereka akan dipanggil karena memiliki performa yang baik di Liga 1. Ini pemain-pemain yang ada di lokal ya. Untuk pemain abroad mungkin ya bisa jadi dipanggil, tapi ya itu tadi ya, mereka akan sulit dilepas oleh timnya masing-masing. Dan lagi-lagi memang timnas Indonesia harus berlaga dengan skuad yang bisa dikatakan terbaik, namun pilihannya Sintayong ini kali ini adalah pilihan yang sebelumnya mungkin bukan menjadi pilihan utama. Nah, ini adalah ajang pembuktian para pemain yang akan diberikan kesempatan oleh Coach Sintayong berlaga di Piala AFF untuk memberikan yang terbaik agar nantinya di Piala Asia akan menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong kembali untuk berlaga di Piala Asia kemudian di Piala Dunia. Ya, kita doakan saja football lovers di mana timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik untuk para pecinta sepak bola di Indonesia, terkhusus nanti yang akan mendekati waktu ya, FIFA Matchday yang akan melawan timnas tentunya yang ada di atas dari peringkat timnas Indonesia, Turkmenistan. Tentu ini akan menjadi sebuah tantangan yang baik untuk menambah nilai poin timnas Indonesia agar jauh lebih baik. Ya, footballers, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis loh. Dan like, karena like itu juga gratis. Silakan komentar jika Anda ingin berkomentar, asalkan komentarnya yang sopan dan bersangkutan dengan apa yang sudah kita bahas di cerita bola terkini. Saya Johan, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.